Dari Baik, Bima ya, alhamdulillah. ya di Pemba MTB Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua. Selamat datang di program talk show Kak Sakti hari ini. Menuntaskan amanah yang tertunda 2 hari yang lalu. Sinyal kurang bersahabat ya Ustadz ya. Di Cianjur. Ya, betul Mas Sakti. Ibu lagi sakit, Ustadz Haryanto, kita doakan ibunya sehat, cepat sembuh kembali. Alhamdulillah, setelah pekan lalu kita belajar di Talkshow Kak Sakti menjadi pengacara dan pengusaha sukses sama Coach Fahrizal Dwi Ramandaru, sahabat saya, alumni STMI. Hari ini kita belajar bersama Ustadz Haryanto dengan tema menjadi trainer pengurusan jenazah. Pembahasan ini menurut saya sangat penting dan sudah seharusnya sebenarnya ketika salah satu dari kita meninggal atau dicukupkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau salah satu anggota keluarga kita yang meninggal dunia, alangkah lebih baiknya, lebih bagusnya itu yang bisa mengurus jenazah itu adalah anggota keluarganya. Gitu ya Ustadz ya? Sehingga lebih besar, lebih terasa pahalanya dan kita betul-betul tahu seperti apa dalam pengurusan jenazah itu. Alhamdulillah hari ini senang sekali saya ada salah satu alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI yang akan berbagi pengalamannya, ceritanya yang bagaimana menjadi trainer pengurusan jenazah. Beliau merupakan Ustadz Haryanto Al-Mahri, SAG CSTMI, penyuluh di KUA Pancoran Mas, pengajar di Lapas Kelas 1 Cipinang, Ketua Ikatan Persaudaraan Pemulia Jenazah IPPJI Depok, pengurus IPPJI KPJ Pusat, dan alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI. Alhamdulillah Ustadz Haryanto dari Depok, Jawa Barat sudah bersama kita semua. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sakti. Para guru-guru semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali dengan Ustadz setelah beberapa tahun yang lalu ya di Hotel Amaris offline. Sekarang ketemu lagi sama Ustadz online ya via Zoom. Ya Ustadz. Online ya. Ustadz bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada kita. Bagaimana perjalanan Ustadz ini bisa menjadi trainer atau orang yang membantu mengurus dalam pengurusan jenazah. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru hadimil ladati ayani al-maut. Alhamdulillah di sore ini kita bisa bertemu walaupun lewat udara yang tertunda kemarin. Mohon maaf karena sinyal kemarin itu sangat kurang bagus, kurang bersahabat. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa berdiskusi sore ini mengenai tentang masalah-masalah pengurusan jenazah. Betul apa yang dikatakan Pak Sakti tadi, pentingnya untuk kita
mengetahui seluk-beluk pengurusan jenazah. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup akan merasakan kematian. Baik kita sendiri, diri sendiri maupun orang tua, keluarga. Yang menjadi permasalahan apabila keluarga kita tertimpa musibah, kebetulan dia menggantungkan kepengurusan kepada satu yayasan atau orang lain, maka hal yang ini dikhawatirkan tertunda. Yang pertama. Yang kedua, apabila orang lain yang melaksanakan pengurusan jenazah, dikhawatirkan fitnah-fitnah yang ada dalam jenazah terbuka keluar. Walaupun nanti ada satu persyaratan dalam pengurusan jenazah, yang pertama bisa menutupi aib dari jenazah itu sendiri, tidak boleh dibuka. Nah, kemudian awal mula dulu saya terjun ke dunia basah ya Pak Sati ya. Karena mandiin jenazah ini. Karena yang sudah sepuh itu meninggal, wafat, tidak ada penerusnya lagi. Akhirnya saya diharuskan untuk mengganti pengurus jenazah tersebut. Dengan kegiatan-kegiatan yang ada, saya membagi dan memfokuskan diri kalau ada hal yang meninggal, saya diutamakan itu dulu. Ya, dibanding kegiatan yang lain, saya bisa minta izin yang itu dulu. Kenapa? Karena pengurusan jenazah harus disegerakan. Jangan sampai dilama-lamakan. Nah, kalau kami ada namanya sistemnya namanya manajemen pengurusan jenazah atau manajemen kematian. Kenapa kami mengungkapkan atau merubah suatu nama atau bukan merubah ya untuk supaya tidak jamaah itu takut lagi dengan mengurus jenazah ya, manajemen kematian. Ada namanya manajemen sakit, ada namanya manajemen pasca kematian, dan ada namanya manajemen dalam penguburan. Itu untuk sistem supaya dipahami oleh jamaah. Begini caranya jenazah dan beginilah pahalanya. Kenapa banyak saudara-saudara kita yang mau terjun ya, termasuk saya. Satu motivasi ya, motivasi dari hadis Rasulullah SAW ya, siapa yang memandikan jenazah pahalanya yang pertama mendapatkan 2 qirot. 2 qirot besar ya. Kalau kita ke Mekah itu Gunung Uhud, nah 1 qirotnya seperti 1 Gunung Uhud. Nah, bayangkan kalau 2 qirot, berapa besar Gunung Uhud yang kita terima, berapa luas Gunung Uhud. Nah, itu pahala yang kita dapatkan yaitu 2 qirot. Nah, apabila kita mengantar 1 qirot, kemudian apabila kita mengikuti sholat 1 qirot, jadi semua yang kita dapatkan adalah 4 qirot dalam proses pengurusan jenazah dari mulai memandikan, menyolatkan sampai ke menyampaikannya atau mengantar ke pemakaman itu. Yang kedua, yang harus menjadi motivasi kita, pertama ya tadi udah 2. Yang kedua adalah diampuninya dosa selama 40 kali. Yang ketiga, diampuninya dosa seperti bayi baru lahir dari kandungan ibunya. Nah, itu pahala-pahala yang ditawarkan kepada kita yang mau mengurus jenazah. Tapi dengan catatan satu tadi, apabila terjadi atau terjadi suatu hal yang tidak bagus di jenazah, kita harus bisa menutupinya. Jangan sampai mengumbarnya keluar, ya. Jangan sampai mengumbarnya keluar. Kenapa? Nanti jadi fitnah, ya. Nah, pahala didapatkan apabila kita bisa menjaga diri kita yang diketahui keadaan mayit khusus untuk kita. Tidak boleh dibicarakan kepada yang lain, baik istri maupun anak. Khusus kita tahu bahwa kekurangan atau aib si jenazah ada di situ, khusus kita. Nah, baru dengan itu kita mendapatkan pahala yang tadi saya sebutkan. Nah, apabila kita berbicara keluar, nah bukan pahala lagi nanti, ya malah dosa akan menimpa kita. Nah, seperti itu. Itu salah satu motivasi. Nah, kemudian tadi Pak Sakti sudah bilang yang paling afdol adalah keluarganya. Yang paling afdol adalah keluarganya, ya. Yang pengurusan jenazah itu. Kenapa? Karena Rasulullah waktu berpesan kepada istrinya tercinta Aisyah, ya Aisyah, laumiti qabli fagosal tuki wakapan tuki suma solitu aliki wadapan tuki. Nah, ya Aisyah, kata Rasulullah berpesan kepada istrinya,
apabila kamu meninggal duluan, aku yang akan memandikan, aku yang akan mengkafani, aku yang akan menyolatkan, dan aku yang akan menguburkan. Ini merupakan dalil apabila kita keluarga kita, istri kita boleh kita urus, atau sebaliknya si suami boleh diurus sama istri. Nah, seperti itu. Makanya ini kewajiban keluarga, bapak diurus sama anak, ya, atau menantu boleh mengurus jenazah orang tuanya. Nah, ini kewajiban kita. Jadi yang afdal itu bukan orang lain. Adapun nanti di daerah ada namanya amil atau amilah. Itu sebagai guide aja, sebagai guide dalam pengurusan jenazah. Ya, jadi yang pokok itu adalah anak memandikan, mengurus jenazah orang tuanya. Ya, kemudian suami mengurus jenazah istrinya atau sebaliknya seperti itu. Supaya apa? Supaya tertutup apabila ada aib-aibnya. Nah, kemudian apabila kita menghadapi saudara-saudara kita yang sakit, ya, yang sakit itu mesti didampingi. Jangan sampai nanti di akhir hayatnya dia lepas ruhnya itu tanpa kalimat tauhid. Makanya kita mendampingi saudara kita, apabila orang tua kita yang sakit didampingi itu untuk ditalkinkan, untuk dibimbing dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena nanti finishnya di situ semua kehidupan kita. Hari ini kita masih ikhtiar, sholat dan sebagainya. Ya, peribadatan yang lain adalah ikhtiar kita. Mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita menuju ke husnul khotimah. Makanya kata Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhul jannah. Man kana kalami la ilaha illallah dakhul jannah. Jadi apabila di akhir hayatnya ya, orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhul jannah, masuk surga. Nah, kemudian untuk mentalkinkan itu, ya, kita harus membimbingnya saudara kita yang sakit, jangan dijauhkan atau jangan dilepas sendirian. Adapun nanti sekarang kan ada namanya penyakit ya, virus, terlepas dari itulah. Ya, kalau normal kita coba diusahakan dibimbing, ya, jangan sampai nanti lepas ruh kita tanpa kalimat tauhid. Karena kalau tauhid udah jaminan masuk surga. Nah, kemudian apabila menjelang hayat kan suka ada terjadi namanya kalau bahasa syariat itu gorgoro. Bahasa yang sering kita temuin adalah ini ngorok. Nah, itu ngorok terjadi karena kesalahan dari kita sebagai keluarga dalam menyimpan atau dalam memposisikan orang yang sakit. Tapi apabila dimiringkan itu otomatis si tenggorokannya ini tidak akan terjadi penumpukan dahak. Jadi ngorok itu atau gorgoro itu, ya, khok itu karena penumpukan gorgoro di sini akhirnya tidak keluar. Tapi kalau dimiringkan nanti akan keluar, ya, akan keluar otomatis. Nah, untuk apa? Supaya terjadi fitnah juga. Supaya terjadi fitnah. Kita intinya keluarga dalam pengurusan jenazah oleh keluarga sendiri itu supaya tidak terjadi fitnah, ya, tidak terjadi fitnah ya, terhadap jenazah itu yang kita tutupi, yang kita bantu, ya. Mungkin nanti bisa sambil tanya jawab, ya. Waktu kita kan cuma 1 jam, kan bisa saya sendiri ada 5 jam itu, 5 jam normalnya tuntasnya gitu kan. Jadi kita sambil tanya jawab sambil berlangsung nanti dipandu oleh Pak Sakti gitu ya. Ya, jadi intinya apabila kita apabila kita ada orang sakit kita bimbing, ya, karena jaminan Rasulullah man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhulul jannah, ya, seperti itu. Kalau ada talqin yang lain sudah lepas atau sudah baca la ilaha illallah, jangan diselangi dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, seperti itu. Nah, boleh sambil berjalan nggak apa-apa, Sakti, nanti kita ini ya. Baik, syukron Ustadz. Silahkan teman-teman yang mau bertanya langsung atau diketik melalui Zoom group chat, nanti akan saya bacakan. Ya, berarti itu alasannya, perjalanannya, dan motivasi Ustadz Haryanto untuk menjadi trainer atau orang yang membantu dalam pengurusan jenazah, ya. Walaupun sebenarnya afdolnya, baiknya, idealnya adalah keluarga itu sendiri yang bisa
melakukan pengurusan jenazah, baik dalam memandikan, kemudian mengkafani, Ya. Ustadz ya. Betul. Gitu. Sudah berapa lama Ustadz Haryanto tekun fokus di pengurusan jenazah ini? Baru 5 tahun, Ustaz. Baru 5 tahun ya. Baru 5 tahun. Mantul. Baru Ya. 5 tahun. Nah, posisi rumah Ustadz nih di Depok nih paling jauh kemana Ustadz nih kira-kira? Daerah mana Ustadz? Oh, itunya, apa namanya, pengurusan itu? Ya, membantu pengurusan jenazah siapa di daerah mana gitu? Oh, daerah Senen. Yang apa tuh? Toko Gunung Agung belakang. Oh, Kuitang ya, Kuitang. Kuitang, ya. Kuitang di situ, kemudian di Pondok Indah banyak. Kita kena Jabodetabek melayani. Ya, baik. Ini ada yang angkat tangan. Bu Winda Gunarti mau bertanya? Iya, Pak Sakti. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustadz Haryanto. Waalaikumsalam, Bu. Apa dong? Iya. Saya waktu suami saya meninggal belum lama itu kan suami saya tuh pernah berpesan kalau beliau meninggal ingin dimandikan oleh saya. Ya. Kemudian ya alhamdulillah saya bisa menunaikan amanah beliau. Tapi pada saat mau mewudukan kan tidak mungkin saya yang melakukan ya Ustadz. Karena kan mungkin apa posisinya menjadi batal atau bagaimana ya. Jadi yang mewudukan yang lain gitu, yang laki-laki. Iya. Ya. Jadi apakah udah itu aja, Bu. Betul begitu? Ya apakah memang begitu atau bagaimana ya Ustadz? Saya masih penasaran gitu. Baik, tafadhol Ustaz. Baik. Jadi yang dipertanyakan tadi Bu, siapa Pak Sakti? Bu Winda Gunarti. Tinggal di mana, Bu? Bu Winda. Ya. Baik, tinggal di mana, Bu? Gunarti. Iya, Bu Winda Gunarti. Tinggal di Lido. Di Lido Sukabumi. Oh, Lido Sukabumi. Ya. Silakan, Ustaz. Ya. Bu Gunarti dari Lido Sukabumi, ya. Seperti ini. Ketika kita memandikan jenazah, Rasulullah mengajarkan pertama dalam memandikan jenazah dibersihkan dulu, ya, dibersihkan dulu kemaluannya, ya, atau dalam istilah di kampung itu dicobokin dulu semuanya, ya, depan maupun belakang, itu boleh. Itu kalau suami ke istri boleh, ya, suami ke istri boleh seperti itu. Kemudian setelah dicebokin itu kan nanti kan diurut tuh, ya, diurut pelan-pelan itunya apa perutnya itu supaya apa nanti supaya keluar kotorannya dan posisi jenazah agak naik ini, ya, agak naik seperti itu, nanti diurut ke bawah pelan-pelan supaya kotoran keluar. Nah itu istri boleh, ya, dengan catatan yang pertama adab terhadap jenazah tetap harus kita jaga. Di antaranya pakai sarung tangan, ya, itu sebetulnya adab tuh, sarung tangan. Jadi semua pengurusan jenazah, baik keluarga maupun yang biasa ngurus jenazah, itu yayasan menurut syariat menjaga menjaga keabdolan atau menjaga kita adab terhadap jenazah, terutama. Jadi pakai sarung tangan tuh, tidak boleh langsung memegang atau memegang kemaluannya. Nah, nanti dalam pengurusan jenazah itu dalam memandikan itu ada 2 sarung tangan. Ada sarung tangan kain, ada sarung tangan yang kita karet. Nah, 2. Pertama sarung tangan kain kita pakai untuk sebelah kiri, ya. Kemudian sarung tangan karet. Ya. Pas lagi membersihkan duburnya atau mencebokinya itu, ya. Kalau pakai kain akan terlihat sebagai kontrol. Sudah bersih apa belum nih? Kita bersihin. Ya. Kalau belum bersih terus tuh langsung dibersihin tuh beratnya. Karena yang paling lama dalam memandikan jenazah adalah membersihkan seperti itu. Ya, karena ada beberapa jenazah, ya,
sudah dibersihkan nanti keluar lagi kotoran. Sudah dibersihkan keluar lagi kotoran. Jadi yang lama dalam proses memandikan jenazah di situ. Nah, kemudian setelah beres itu baru dibasuh anggota wudunya atau istilah diwudukan gitu ya. Ada dua, pernah ada menyebutnya diwudukan atau dibasuh anggota wudunya. Ketika Rasulullah menjelaskan kepada Ummu Atiyah ketika memandikan putrinya, ya Ummu Atiyah, pertama tadi ya, kemudian dibasuhlah anggota wudunya, ya sama seperti kita wudu ya. Kemudian beres dibasuh anggota wudunya. Nah, ada dua pendapat dalam membasuh anggota wudunya, ada yang dari awal, ada di akhir. Tapi kalau saya perhatikan di tiap tempat rata-rata di akhir, ya. Setelah beres mandikan baru di akhir. Ada juga seperti itu. Tapi mau di awal mau di akhir sama aja. Kemudian nanti ada 3 siraman, ada 7 siraman, ada 5 siraman, ada 7 siraman. Kalau memang dalam siraman ketiga sudah bersih, ya sudah. Ya. Kalau belum bersih dilanjut kepada siraman ketiga. Nanti terakhir disiram dengan air kapur barus. Ya, air kapur barus. Nah, afdolnya adalah yang sering kita pakai itu ada sabun ya, sabun cair. Sabun cair terutama itu lebih halus. Ya. Atau daun yang disunahkan. Ya, kalau mau daun-daun pakai daun juga licin, harus pakai pakai sabun. Yang disunahkan adalah daun bidara. Nah, kan jarang tuh. Ya, jarang. Nah, pakailah sabun penggantinya itu supaya licin. Bersihnya enggaknya, ngontrolnya supaya sudah keset ya. Tapi pelan-pelan dalam memandikan. Nanti ini pun selang nih. Selang harus dibantu seperti ini Bu ya. Selang jangan langsung ke jenazah, tapi dibantu dengan tangan. Ya, selang masuk dibantu dengan tangan baru. Ini langsung tuh. Jangan langsung ke badan jenazah selangnya itu atau ke mulut jenazah ya. Itu nggak pakai adab. Ya nggak ada adabnya tuh kalau selang langsung kayak sapi gelonggongan gitu ya, disemprot tuh mulutnya atau wajahnya, tapi ditutupi atau dialasi dengan tangan selang itu. Kenapa? Supaya tidak terlalu besar tekanan air kepada si tubuh jenazah itu. Karena beliau yang sudah wafat ini masih merasakan dicabutnya ruh, gitu ya, dicabutnya ruh dalam badan kita. Makanya suatu riwayat mengatakan ketika zaman Nabi Musa itu melewati jenazah, melewati kuburan, kemudian Allah izinkan membangunkan jenazah dan lihat gosong semua tuh. Ya, kata Nabi Musa, ngapain tuh? Kenapa tuh gosong? Sampai muka kayak gitu. Saya masih merasakan dicabutnya ruh. Ya. Waduh, udah lama tuh. Udah 40 tahun atau dalam riwayat ada 40 tahun. Ya, seperti itu. Nah, apalagi baru gitu, baru. Nah, makanya nanti di rumah sakit yang sebagian juga tidak semua sih. Sebagian pengurusan jenazah seperti syariat seperti itu. Ya, ada juga sebagian yang semacam steam. Nah, itulah mungkin itu coba diperbaiki. Ya, tetap nanti selembut mungkin ya mesti aja tuh. Jadi ini selang masuk ke tangan-tangan itu jangan langsung. Nah, adapun nanti ada kuku dibersihkan ya dengan cotton bud. Gigi pun sama dengan cotton bud, jangan pakai sikat gigi karena keras itu sikat gigi itu, tapi dengan cotton bud ya, dengan cotton bud. Sama bersihin hidung dengan cotton bud, hidung telinga, lubang-lubang itu dipakai cotton bud, termasuk mata. Ya, pakai pelan-pelan aja, jangan pakai gigi, jangan pakai sikat gigi. Nah, bagaimana kalau misalnya ada gigi palsu yang gigi emas apalah? Kalau memang susah untuk dicabut ya tidak usah dicabut ya. Kalau susah, tapi kalau memungkinkan gampang tuh boleh. Makanya nanti ini namanya pertolongan pertama pada jenazah atau P3J itu ya, namanya kami menyebutnya P3J di manajemen pengantin itu harus yang sigap itu ada keluarganya. Pertama tatkala menjelang kematian. Kenapa kainnya dirobek, bajunya dirobek? Karena keterlambatan dari keluarga. Padahal kalau masih lemas itu masih bisa dibuka kainnya itu ya. Nggak perlu digunting. Nah, kemudian mulutnya mangap, itu keterlambatan. Matanya suka melotot, keterlambatan dari keluarga jenazah, tidak buru-buru. Coba kalau matanya ditutup, ya, kemudian diikat pakai kain, itu tidak terjadi mangap atau melotot dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi yang nanti tadi yang batal itu adalah kita. Ya, kalau jenazah kan tidak ada kewajiban lagi beribadah.
Ya, kita yang harus wudu nanti tatkala kita mau mengikuti sholat jenazah, dan diperbolehkan wanita mengikuti sholat jenazah baik di belakang maupun nanti sholat jenazahnya di rumah seperti itu. Ya, Bu Winda Gunardi dari Ridho Sukabumi. Ya begitu Pak Sakti. Baik, itu ya Bu Winda Gunarti, luar biasa. Terima kasih. Pak Sakti. Ya, Pak Suwarto mau nanya? Ya. Silakan Oke. Pak Suwarto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz ya. Waalaikumsalam. Ini memang pengetahuan tentang pemulasaran jenazah ini sangat penting sekali ini karena tidak semua orang tahu ya Pak. Betul, Pak. Dan kalau saya di kampung kan yang tahu itu ya paling satu desanya, beberapa orang itu yang punya jabatan betul. atau orkestra. Ya. Cuma mungkin baiknya kan ada standar lah ya, standar pemulasaran jenazah menurut fikih kita Islam lah ya Pak. Maksudnya saya sih yakin kalau kaum itu pasti sudah tahu ilmunya. Barangkali yang mungkin kaum itu ngawasi ketika ada orang-orang atau keluarga yang sedang memandikan jenazah khususnya ya. Ngawasi gimana baiknya. Karena kan tadi bilang jenazah itu masih merasakan sakit ya. Kalau bukan keluarga mungkin kan dengan yang tidak hubungan apa-apa, sayang tidak ada kan mungkin main-main sabit atau main apa. Kalau keluarga mungkin agak halus, pelan, ini mungkin kasih sayang terakhir lah yang jadi berikan ya Pak. Ya, itu saya. Tapi kalau kaum mesti tahu ya Pak, tahu bahwa ilmu pemulasaran jenazah ini. Jadi, benar pertanyaan saya Pak, ini terkait dengan COVID, ini seperti apa Pak pemulasaran jenazah COVID yang tahu-tahu itu kita kan terima beres lah orang-orang yang di kampung ya Pak. Bahkan ketika masuk peti pun langsung masuk liang lahat, barangkali mungkin jenazah apa di dalamnya itu sudah dihadapkan ke kiblat. Kalau memang peti itu hadap ke atas dan peti naikkan ke bawah kan itu jenazah tidak ada kiblat Pak. Jadi mungkin dua hal ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon diperjelas Pak Sakti. Baik, Pak Suwarto tadi bertanya kalau ada jenazah meninggal karena COVID-19 itu bagaimana pengurusannya atau bagaimana hukumnya gitu? Apakah ada pengalaman Bapak atau teman Bapak mengurus atau memang ya sudah dibawa sama Satgas gitu kemudian dikubur? Iya, betul. Itu ya Pak Suwarto ya? Iya. Silakan Pak Ustadz. Baik. Untuk pengurusan jenazah COVID itu ada peraturan, ada PP dari pemerintah itu dari Kementerian Agama, jadi khusus itu ya, khusus penanganan khusus. Kenapa? Karena terkait darurat COVID-19 seperti itu. Adapun pelaksananya kalau bisa normal seperti biasa ya dilaksanakan normal. Kami waktu konsultasi atau waktu musyawarah dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung ya, waktu itu seminar tanggal 2 Januari disebutkan itu ada beberapa keterkaitan dengan pengurusan COVID ini. Pertama, apabila memungkinkan pengurusan jenazah itu seefektif mungkin ya untuk menghindari kebersentuhan dengan si jenazah yang memandikan ini ya. Kemudian di tanggal 2 itu sekarang ada nama alatnya, ada alat baru khusus untuk urus jenazah, tetapi sudah menurut syariat, artinya nanti di dalam kotak itu ya ada lubang-lubang, ada 6 lubang itu ya, lubangnya itu untuk memandikan, untuk mengkamari langsung situ. Jadi jenazah COVID itu dari pembungkus mayat itu masuk ke situ ya, ada tempat pemandiannya seperti kaca ya. Nanti sudah dimandikan tuh, sudah disiapkan kain kapannya sebagainya. Ada 2 orang yang memandikan dari pihak Satgas. Nanti langsung dimandikan, langsung dikapani di situ, masuk lagi ke kantong jenazah sudah masuk plastik dan sebagainya. Nanti dalam pengurusan kita Muslim, khususnya Muslim ya kan harus menghadap kiblat. Ya udah kiblat itu merupakan kewajiban, harus menghadap kiblat. Nanti sebelum di peti itu diwalikan kiblat dulu ya, baru turun peti. Jadi gitu ya. Jadi nggak telentang, tapi dimiringkan dulu ke itu
ke kiblat, baru peti itu bisa turun. Nah, baru dibungkus dengan yang lain. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, banyak pendapat para ulama kena darurat. Darurat, akhirnya di tayamum tuh, ya, di tayamum jenazahnya seperti itu dan dibungkus seperti biasa, tapi tetap di ngadepin ke kiblat seperti itu. Karena ini hadis Rasulullah bahwa yang wafat kena COVID adalah syahid akhirat, ya, syahid akhirat seperti itu. Nah, itu mungkin Pak Suwito, ya, Pak Suwarto. Baik, itu ya Pak Suwarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sakti, mohon izin. Iya, Mas Novrian. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sakti. Ya. Terkait penyolatan mayit bagi pasien COVID itu teknis dan kendalanya itu bagaimana, Pak Sakti ya? Iya. Teknis dan tata cara untuk pemandian pasien COVID itu teknisnya bagaimana? Mekanismenya, Pak Sakti ya? Baik. Sudah cukup? Apakah dia perlu diasingkan? Karena saya tahu rekomendasi dari pasien COVID yang saya tahu informasi dari informasi dari media, dia berbeda cara memandikannya gitu, Pak. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Sakti. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novrian dari Lampung. Bagaimana, apakah pasien COVID-19 itu cara memandikannya apakah berbeda atau bagaimana, Ustadz? Silakan. Ya. Pada prinsipnya sama, ya. Pada dasarnya sama, cuma dari teknis aja, teknis yang berbeda. Ya. Kalau yang berbeda. Tadi kan pertama, kalau yang penyakit COVID kan Satgas, yaitu udah PP dari Kementerian Agama, ya, instruksi dari Kementerian MUI itu ada, MUI itu mengeluarkan fatwa, bukan PP, fatwa MUI mengeluarkan urusan jenazah secara COVID ada Satgas. Tapi dalam pelaksanaannya sama aja, ya sama aja. Misal waktu kalau sekarang sudah beredar nih, sebenarnya rumah sakit tempatnya itu yang untuk memandikan jenazah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung itu sudah mendekati syariat dalam pengurusannya itu. Kenapa? Karena baju ya dibuka, dimandikan seperti biasa, normal karena di dalam peti itu. Nah, makanya waktu kami seminar tanggal 2 itu dimohonkan alat ini bisa tersebar ke semua tempat, ya. Karena itu seperti itu pengurusannya, itu sudah mendekati syariat. Makanya tidak ada lagi waktu ditayamum dan sebagainya karena sudah masuk ke situ, ya. Adapun sebagian ada yang boleh ditayamum juga kalau memang darurat. Sama prinsipnya seperti itu, di kain kapan dan sebagainya. Nah, kemudian ada tadi penambahan plastik, ya, plastik kena darurat dari plastik lah atau ditaruh peti dan sebagainya. Sama sepertinya dengan laka lantas, ya. Laka lantas kan keluar darah terus tuh, ya. Nanti ada lapisan plastik tuh sama lapisan plastik untuk supaya darah tidak tembus, seperti itu. Darah tertembus, akhirnya dilapisi plastik. Nah, kalau COVID kan menghindari virus keluar, akhirnya pakai plastik atau pakai peti dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya sama dalam pengurusan jenazah. Cuma teknis saja nanti ada darurat atau yang bisa normal seperti biasa, ya, seperti itu. Nah, kemudian waktu sekarang kan ada usul. Mohon maaf Pak Ustadz Arianto, mohon izin. Ya. Begini Pak, terkait teknis tentang jenazah COVID dan jenazah umum itu saya pengen bertanya Pak, koordinasi itu apakah benar kalau jenazah COVID itu dalam hadisnya berbeda dengan jenazah umum biasanya Pak Ustadz? Karena saya sepengetahuan saya kalau dia jenazah korban COVID dia maaf bicaranya banyak yang tidak ingin menjinazahinya Pak, memakaminya, katanya karena apa sih,
musibah gitu. Kalau pasien COVID ini katanya kena ini apa tidak terima tanah gitu. Apa benar sih itu Pak Ustadz? Karena kan pasien COVID ini kan sama aja, sama-sama manusia, Pak. Ya. Maaf sebelumnya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Sama-sama. Mas Pak Sakti. Nofrian. Ya, sama-sama, Pak. Silakan Ustadz. Apakah berbeda hadisnya atau bagaimana? Dalam urusan jenazah, ya tetap aja sama, ya sama hadisnya itu. Ada hadis pengurusan jenazah secara darurat, ya atau pengurusan jenazah yang normal. Ya. Cuma kan ada namanya pengurusan yang mati syahid. Nah, kalau mati syahid, misalnya dalam perang, nah itu udah dikuburin seadanya, ya dikuburin seadanya ada. Begitu nanti suatu saat dibangkitkan dengan pakaian ya yang dia kenakan. Nah, kalau wafatnya kena virus adalah syahid akhirat, ya syahid akhirat itu, insya Allah ya syahid akhirat itu kalau wafatnya kena virus. Tapi dalam pelaksanaannya sama, ya pelaksanaan sama. Misalkan tadi disolatkan, ya disolatkan juga, ya dimandikan, ya dimandikan juga, seperti itu, ya. Oh gitu. Tadi Pak. apa diterima tanah? Bagaimana tadi? Kurang jelas ya tuh. Ya, iya itu maksudnya perspektifnya Pak Ustadz. Maksudnya meninggal syahid dan meninggal normal gitu Pak. Karena mayoritas di masyarakat melakukan penolakan Pak atas jenazah korban COVID. Ya. Itu mesti kita luruskan tuh. Mesti kita luruskan, mengedukasi kepada masyarakat ya. Baik istilahnya penyakit yang wafat kena penyakit COVID maupun yang tidak penyakit COVID, wafatnya sama harus diuruskan, harus dimandikan, harus dikafani, harus disolatkan, harus dikuburkan. Itu tanggung jawab orang yang hidup. Apabila tidak terlaksanakan atau ada penolakan yang dosa orang hidup. Bukan yang wafat. Yang wafat itu tidak masalah, tapi yang berdosa adalah orang yang hidup, yang ada penolakan. Nah dalam hal ini saya sering keliling, coba ke masyarakat mengedukasi bahwa penyakit COVID ini tidak ada lagi penolakan-penolakan, tidak ada alasan lagi untuk penolakan dikuburkannya, baik itu di TPU maupun di tempat yang khusus gitu kan. Misalnya ada tempat khusus maupun di TPU tidak ada lagi kasus penolakan-penolakan. Nah, karena penolakan terjadi karena pemahaman di masyarakat yang belum sampai kepada mereka gitu, bahwa COVID ini menjalar kemana-mana dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Nah, waktu kami Pak Ustadz, saya potong sebentar. Nah, itu kan terkait penguburan jenazahnya, itu kan mekanismenya kan lebih, dia sistemnya harus dibalut, tempat kuburannya juga harus yang kering, karena pasien terkena korban COVID ini, mereka itu kan menular Pak, dengan sentuhan saja menular. Apakah benar itu? Karena dia bisa menular lewat air dia Pak, lewat air dia bisa menular karena harus di tempat liang lahatnya yang betul-betul tanahnya yang kering, jauh dari air, karena dia nular lewat air juga dia bisa menular Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Begini Pak, siapa Pak? Nofrian Mahendra Pak. Begini Pak. Nofrian Mahendra. Ya baik Pak Hendra. Ya. Jadi kan dari Satgas sendiri ya, itu kan sedemikian rupa protek kepada jenazah yang wafat kena COVID. Yang pertama, di dalam sendiri sudah ada protek, ya. Di dalam sendiri di jenazah ini sudah ada protek, sudah ada plastik dan sebagainya. Kemudian ada lagi peti, ya. Peti sudah protek juga tuh, ya. Protek dengan plastik, dengan peti dan sebagainya. Dan sebelum dibawa sudah disemprot juga, ya. Sudah disemprot juga. Nah nanti dikubur. Kan dikubur tuh semua tuh dikubur. Nah, itu udah masuk semua ke situ. Masuk semua ke situ. Jadi
tidak ada lagi istilahnya nggak keluar keluar itu karena udah protek banget di dalam pun udah protek banget, dalam peti pun udah protek banget seperti itu. Nah Iya, kemudian bentar. Kemudian kemarin waktu kami seminar dalam penelitian ada kalau yang sebagian pendapat waktu itu sebelum seminar kemarin saya tanggal 2 ya, bahwa yang wafat, yang sudah meninggal virus tidak terjadi penularan gitu kan, seperti itu. Jadi satu pendapat. Pendapat yang kedua dari salah satu dokter kemarin, dari salah satu dokter forensik kalau nggak salah waktu tanggal 2 itu ternyata tatkala wafat itu sebenarnya masih ada liur, itu ternyata masih ada virus ya, masih ada virus tuh. Nah, dengan dasar ini ya, kenapa proteknya begitu ketat ya, yang virus ini sampai dengan lapis-lapis ya, dan dimakamkan tuh di bawah tuh udah terkubur tanah semua tuh, terkubur tanah itu udah jauh di dalam itu 1,5 meter itu kan di dalam itu. Tidak lagi timbul ke atas, sudah protek benar seperti itu. Nah makanya kita masih luruskan dulu di masyarakat ini ya, dari pihak Satgas juga masih ada khusus terjun, tidak hanya bagian-bagian yang lain harus terjun, dipahami juga seperti itu ya. Teknisnya ya, kalau pengurusan jadi udah pasti teknisnya aja. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Atas pemaparan penjelasannya. Baik, terima kasih Mas Nofrian. Saya lanjut ke pertanyaan yang lain ya Ustadz, dari Pak Dr. Muhammad Hasim. Baik Pak Sakti. NTB, izin bertanya Ustadz, SOP atau urutan pengurusan jenazah menurut sunnah tuh bagaimana ya Ustadz? Syukron. Oh baik, ya kita jelasin sedikit. Ada SOP-nya juga Ustadz ya. Pertama, SOP-nya ya, SOP. Ya, urutan pengurusan jenazah menurut sunnah itu seperti apa? Ya baik. Pertama dari memandikan jenazah ya, yang afdol keluarganya. Kalau keluarganya tidak ada yang bisa, ditunjuk orang yang amanah yang mengurus jenazah, supaya apabila ada aib jenazah tidak sampai keluar. Itu yang pertama dalam pemandian. Kemudian tatkala memandikan jenazah ya, ada siraman yang disunahkan, ada 3 siraman, ada 5 siraman dan 7 siraman. Dimulai dari sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Kemudian dalam mengkafani, laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis kain kafan. Nah itu ya. Dan diusahakan kainnya yang biasa. Karena ada beberapa kain yang tidak biasa. Saya pernah menemukan ada kain yang tidak biasa, tapi yang normal aja kain kafannya yang di pasaran. Walaupun ada 3 jenis kain kafan, ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang di bawah itu. Ya. Kalau yang bagus nanti merobeknya lebih mudah, ya lebih mudah aja. Tapi yang nomor 3-nya kadang suka berecetan, syarat-syaratnya itu. Nanti ada kapas, di kapas kalau laki-laki ditutupinnya sebatas oratnya. Aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut tuh, tutupin semua. Dan sebagainya, nanti ada hal lain. Kemudian ada lagi sebagian di masyarakat nih mesti juga diedukasi juga. Kan ada bedak tuh biasanya. Nah, ini bedak. Ini bedak suka ini jenazah nih, suka ada dijual di jenazah, di kelengkapan jenazah. Bedak ini. Ya, bedak ini kelengkapan jenazah. Nah ini kalau laki-laki nggak usah dipakai, nggak usah dibedakin, karena saya menemukan waktu saya keliling menggunakan pelatihan, Pak di sini pakai yang bedak katanya, lah jangan pakai bedak kalau laki-laki, laki hidupnya nggak pakai bedakan gitu, ya nggak usah pakai bedak, nggak usah dipakai bedak itu, ya ngapain nggak usah bedak lagi, apalagi dihias dan sebagainya nggak usah, ya itu. Ya. Nah, adapun wanita Rasulullah menyarankan dikepang rambutnya 3 ikatan. Kalau laki-laki disisir aja, udah itu aja cukup. Dan kasih wangi-wangian, ya kasih wangi-wangian seperti itu. Itu dalam memandikan, dalam mengkafani. Nah, dalam menyolatkan imam, kalau perempuan adanya di pinggul, posisi imam.
Tapi kalau laki-laki adanya di dekat kepala. Itu sebenarnya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tatkala masuk ke kurung keranda itu jenazah, pas keluar ya udah keluar aja ya sampai ke masjid misalkan. Tapi ada beberapa daerah saya pernah menemukan ada namanya yang ngolongin kolongin keranda, itu sudah tidak boleh menurut syariat. Ada namanya memecahkan piring, itu tidak usah syariat lagi. Ada namanya saweran. Karena ini pernah masih menemukan saya di daerah, dan di daerah di Depok juga ada, di pinggiran Depok masih ada seperti itu. Ya, saweran orang melewati jenazah. Nah, itu hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya, seperti itu ya, Pak Sakti. Baik, dilanjut. Suwarto, Jogja, saat penguburan peti dibuka, hadapin kiblat baru diturunkan. Atau saat masukin peti di rumah sakit sudah dihadapin kiblat. Apakah peti dibuka di pemakaman? Gitu ya Pak Suwarto? Ya. Gimana Ustadz? Sudah paham pertanyaannya? Baik. Ya. Biasanya yang mengurus jenazah, satgas dan sebagainya, mereka sudah paham bahwa ini jenazah kaum muslim. Tentunya dari awal sudah dimadapkan ke kiblat, ya, dimadapkan kiblat itu. Jadi nanti di dalam peti pun sama, dimadapkan kiblat dan diturunkan sudah madhab kiblat. Ya. Itu kalau dalam syariah ya namanya syak, ya di tengah itu syak namanya. Kalau yang sering kita lihat ada digali lagi samping namanya liang lahat. Ya, liang lahat itu. Kalau di tengah namanya sak. Nah, kalau normal ya bagusnya lahat ya di pinggiran yang digali itu. Atau dalam bahasa daerahnya ada yang bilang apa tuh lumbang landak dan sebagainya. Di masing-masing daerah beda namanya. Nah, sempurnya di situ karena Rasulullah lebih disukai yang itu. Tapi kan karena darurat COVID pakai peti akhirnya melewati lahat sak ditembak. Tapi sebelumnya sudah madhabkan kiblat dulu. Madhabkan kiblat nanti dilapisin dengan protek dan sebagainya ya seperti itu. Makanya yang yang urus jenazah normal pun nanti tadi yang mengapani itu talinya sebelah kiri, nanti kan baliknya sebelah kanan sono balik kiblat, jadi lebih mudah untuk melepas talinya ya seperti itu. Baik Pak Sakti. Baik, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kembali saya yang mau bertanya Pak Ustadz. Kita semua yang mau belajar serius nih dalam mengurus jenazah, perlengkapan apa saja, peralatan apa saja yang perlu kita persiapkan di rumah, supaya sewaktu-waktu mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal, kita juga bisa sambil belajar praktek sama orang yang membantu kita. Biar kita udah persiapkan dari rumah peralatan apa saja, perlengkapan apa saja yang disiapkan, ya mungkin tidak hanya kain kafan pastinya. Makan. Yang pertama yang biasa lengkap sebenarnya sih sangat sederhana. Ada yang sering saya pakai yang bersama 2 gunting ya. 2 gunting ini saya sering pakai yang standby ini menemani saya. 2 gunting 2 macam gunting. Pertama ada gunting buat motong. Nah ini buat potong nih. Ada gunting buat japit. Nah buat japit nih ya japit. Kalau seandainya nanti jenazah meninggalnya di rumah sakit kan itu mesti dibujapit tuh hidungnya itu kasih kapas. Nah kita mesti buka pelan-pelan pakai ini ya. 2 ini gunting ini buat japit, ini yang buat motong. Kemudian kain kapan. Kain kapan di pasaran biasanya kalau buat laki-laki ada 10 meter yang dijual itu. Nah buat perempuan 15 meter atau 13 meter lah gitu. Itu yang di pasaran. Itu yang paling siapan yang pokoknya sama kapas ya. Kapas ya biasanya ada 2 gulung lah yang disiapkan seperti itu. Ya, itu persiapannya seperti itu Pak Sakti, tidak banyak. Baik, luar biasa. Ustadz sudah pengajarkan juga mungkin ke keluarganya ya ilmu yang dibahas hari ini. Ya, anak saya 1 saya coba khusus itu untuk ini biar bisa. Alhamdulillah. Anak keberapa Ustadz? Yang laki ya? Itu anak yang laki yang ketiga. Oh, yang ketiga ya. Iya. Yang sering ajak tuh yang ketiga. Oh, sering diajak yang ketiga. Ya, insya Allah. Bisa karena biasa ya Ustadz ya. Ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Pesan-pesan apa buat
kami yang masih belajar dan insya Allah semangat belajar ilmu ini karena ilmu yang sangat penting buat ini dari Ustadz Haryanto supaya kita semangat belajar dan bisa menjadi orang yang bisa mengurus jenazah salah satu anggota keluarga kita. Silakan Ustadz. Yang pertama yang harus kita tanamkan dari diri kita adalah kewajiban keluarga yang afdal adalah keluarganya yang ngurus jenazah. Yang kedua, kalau masalah-masalah yang lain, misalnya bau dan sebagainya itu kan bisa dihindari. Ada tekniknya sendiri, misalkan jenazah yang sudah ketemunya baru 2 hari, itu ada tekniknya sendiri. Jenazah yang sudah kaku, ada tekniknya sendiri. Bagaimana cara melemaskannya dan sebagainya. Nah ini perlu praktek ya Bang, perlu praktek, terjun gitu kan, baru lah, workshop lah, ada workshop, baru ketemu semua gitu kan itu. Yang ketiga, motivasi kita pertama tidak ada lain adalah kecuali pahala yang kita dapatkan ya janji Allah SWT untuk mengurus jenazah. Dulu saya pertama kali mengurus jenazah biasa udah terbayang-bayang dah mukanya ya, nggak apa-apa ya, lanjutkan sudah 2-3 kali mengurus jenazah, insya Allah itu semua udah biasa ya, seperti itu Pak Sakti. Baik, Ustadz nggak ada rasa takut ya dari pertama mengurus jenazah sampai sudah 5 tahun ini ya. Tidak. Hanya takut kepada Allah Taala ya Ustadz ya, luar biasa. Ya. Baik, terima kasih banyak, syukron jazakumullah khairan katsira Ustadz yang sudah mau berbagi kepada kita. Ya. Sebelum mungkin kita akhiri, Pak Sakti satu lagi nih. Oh boleh silakan Pak Sakti. Ya silakan. Nanti Pak Sakti bisa buat workshop. Nah Pak Sakti bisa buat workshop. Nah itu dibahas semua tuh selama 5 jam komplit semua tuh dari praktek dan sebagainya itu ini STMI dah. Ya. Itu tatap muka apa online Zat? Apa bisa dua-duanya? Tatap muka. Oh tatap muka. Oh, bagus tatap muka ya. Langsung praktek soalnya nanti ya. Iya betul, berat kalau online. Iya. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu yuk sama Ustadz Haryanto. Kita buka video-video kita. Kita foto bersama dengan Ustadz Haryanto. Kita berdoa dan kita berikhtiar. Semoga kita bisa seperti apa yang Pak Haryanto, Ustadz Haryanto bisa, yaitu bisa mengurus jenazah anggota keluarga kita ya, karena itu yang lebih afdol dan itu yang dicontohkan oleh teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita buka video-video kita siap-siap foto bersama dengan Ustadz Haryanto ya, sudah siap semua. Dari Ustadz ada gaya khas tertentu atau bebas saja Ustadz? Bebas aja, bebas. Bebas ya, yang penting senyum ya. Kalau STMI khas senyum khas hiji gitu ya. Baik, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, syukron jazakumullah khairan katsira Ustadz Haryanto. Kita doakan sehat selalu, diluaskan rezeki. Amin. Ibunya amin. Sama-sama kita sering mendoakan ya. Dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Semoga yang lain juga sehat selalu, diluaskan rezekinya dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustaz, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ustaz. Ya Bapak-bapak sama maaf juga ya. Ya, nanti kapan-kapan saya silaturahmi Pak Ustadz ya ke Jakarta. Oh boleh. Ya boleh. Konsultasi boleh. Kalau di sama-sama satu grup ada, bisa japri aja nanti ya. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya.